Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara segenap jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat ini mengikuti ibadah secara online dari manapun saudara berada. Sebelum memulai ibadah pada saat ini, majelis gereja akan membacakan beberapa warta gereja. Yang pertama, ibadah Minggu tanggal 22 Agustus 2021 dengan pengantar bahasa Jawa diselenggarakan secara online melalui YouTube channel GKJ Pakem dan dimulai pada pukul 8 pagi. Untuk ibadah anak pada tanggal 22 Agustus 2021 diselenggarakan secara online melalui Zoom pada pukul 10 pagi dan anak-anak sekolah minggu dapat mengikutinya dari rumah masing-masing. Yang kedua, penyerahan pemberkatan perkawinan. Majelis GKJ Pakem telah menyerahkan pelaksanaan pemberkatan perkawinan kepada Majelis Gereja Batak Karo Protestan Simpang Awas Binjai atas diri Saudari Priscilla Irena Putri, warga Jemaat GKJ Pakem, putri dari Bapak Heru Fatma Agus Susanto dan Ibu Dwi Anti Mardirini. Alamat Kalijeruk 1, Widodo Martani, Ngemplak, Sleman. Akan menikah dengan saudara Cornelius Rasninta Tarigan, warga Jemaat GPKP Simpang Awas Binjai, putra dari Bapak Rasta Tarigan dan Ibu Murniati Sembiring. Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, pukul 8 pagi di GPKP Simpang Awas Binjai. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Yang ketiga, ibadah HUT Kemerdekaan RI. Ibadah syukur peringatan HUT RI ke-76 akan diselenggarakan secara online melalui YouTube channel GKJ Pakem pada hari Selasa 17 Agustus 2001 pukul 17.00. Tema ibadah, Allah membebaskan kita dari penindasan. Yang keempat, persembahan buku. Majelis gereja telah menerima persembahan berupa buku berjudul Perbincangan Jujur tentang Ketakutan dan Sebuah Cara Baru untuk Hidup. Memahami apa artinya menerima Kristus, karangan penulis Joyce Meyer, bagi segenap jemaat yang menghendaki dapat mengambil di kantor gereja setiap hari pada jam kerja. Yang kelima, pengumpulan persembahan. Untuk ibadah hari ini terdiri atas 2 persembahan mingguan, 1 persembahan PRB, dan 1 persembahan perjamuan kudus. Persembahan dimasukkan dalam amplop tertutup yang diberi tanggal dan jenis persembahan. Dikumpulkan melalui kantor gereja setiap hari pada jam kerja atau melalui majelis wilayah masing-masing. Yang keenam, program peduli COVID. Majelis gereja mengucapkan terima kasih kepada segenap warga jemaat dan simpatisan yang telah berpartisipasi dalam penggalangan dana, dan kami masih terus memohon partisipasi dari segenap warga jemaat maupun simpatisan. Dana yang terkumpul akan dipergunakan untuk memberikan bantuan kepada jemaat GKJ Pakem yang terpapar COVID-19 serta untuk mengadakan alat kesehatan, bahan, dan obat-obatan yang dipandang perlu. Sampai saat ini, donasi yang telah terkumpul sebesar Rp35.750.000, sedangkan pengeluaran sebesar Rp31.290.000. Saldo saat ini sebesar Rp4.540.000. Donasi Bapak Ibu Saudara dapat secara tunai dan diserahkan kepada bendahara gereja atau melalui bendahara-bendahara kelompok, melalui kantor gereja, atau dapat ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di sahabat. Yang ketujuh, laporan persembahan dari tanggal 8 sampai 14 Agustus 2021. Total persembahan sebesar Rp10.159.500.000. Demikianlah warta gereja pada hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca di sahabat
yang terbit melalui website GKJ Pakem. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita memasuki minggu ketiga ibadah bulan kebangsaan saat ini dengan nyanyian pujian dari nyanyian NKB pasal ayat 7 bait yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Dan ada pada saudara juga. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama melantunkan syukur dalam nyanyian Kidung Baru 133 di bait yang pertama dan ketiga. Syukur padamu ya Allah atas karuniamu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu baru. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan kemari. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan dosa. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Bersama kita akan ada dalam litani pengakuan dosa. Kristus, ketika kami menyambut kedatangan-Mu yang menebar kasih, kami menjadi malu karena ternyata kami masih memiliki sifat egois dan lebih mengasihi diri sendiri. Kami tidak peka terhadap kehidupan di sekeliling kami,
terutama terhadap kebutuhan anak-anak kami yang mendambakan sentuhan kasih. Kami umat-Mu sungguh lemah. Kristus, pulihkanlah kami. Kristus, ketika kami menyambut kedatangan-Mu yang membagikan damai bagi dunia ini, kami tertunduk penuh penyesalan. Karena kami justru sering menghadirkan perang di tengah kehidupan ini. Kami juga sering mencurigai, menumbuhkan iri dan dengki, bahkan menyimpan dendam terlalu dalam. Kami pun tidak mudah untuk memberi maaf demi terciptanya kedamaian. Kami umat-Mu sungguh lemah. Kristus, pulihkanlah kami. Kristus, ketika kami menyambut kedatangan-Mu yang membagikan pengharapan bagi dunia ini, kami merasa tidak layak menjadi murid-Mu. Ketika berbagai musibah dan bencana alam melanda, berbagai penyakit menyerang, berbagai krisis menggerogoti, kami tidak mampu menghadirkan pengharapan, termasuk kepada anak-anak kami. Bahkan kami sendiri sering bersikap sebagai orang yang tidak memiliki pengharapan. Kami umat-Mu sungguh lemah. Kristus, pulihkanlah kami. Kami undang jemaat untuk berdiri. Terimalah warta anugerah dari Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya pada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 6. Demikianlah warta anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bila sangkakala menggegap, kita akan nyanyikan dalam Kidung Jemaat 278 di bait yang pertama. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang lama diberangkat. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Silakan jemaat duduk kembali. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa dan teduhkan hatimu. Ya Allah, sumber kehidupan yang mencipta dengan penuh kebaikan, menganugerahkan hidup sebagai pemberian dan pengutusan. Kami bersyukur karena sampai dengan saat ini, kami masih bisa menikmati segala anugerah-Mu itu dengan baik.
kalaupun ada banyak hal terjadi dalam situasi hidup yang kami rasakan, namun pengharapan tetap kami nyalakan, karena Engkau yang menjadi sumber pertolongan. Karena itu kami berserah sepenuhnya di dalam setiap hal yang terjadi, untuk kehidupan jemaat-Mu dimanapun ada dan Kau tempatkan. Secara khusus dalam kebersamaan di ibadah melalui gereja Tuhan di GKJ Pakem. Tumbuh kembang gereja ini ada dalam karya kasih-Mu, sebab Engkau yang telah meletakkannya menjadi benih yang terus Engkau pelihara. Dan Engkau yang akan menolong kami agar bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Pun di tengah kondisi pandemik ini, untuk menyuarakan kasih-Mu dalam kepekaan hati, terlibat dalam karya-Mu dari apa yang mampu dan bisa kami lakukan. Kami berserah untuk banyak hal yang terjadi di tengah-tengah segala situasi ini. Ketika masih ada derita, ketika masih ada pergumulan yang berat, maka kami juga hanya mampu memohon kepadamu. Engkau terus menguatkan setiap saudara-saudara kami, siapapun dan dimanapun mereka berada. Satu persatu kami serahkan dalam belas kasih dan cinta-Mu, yang terus berjuang dalam kondisi pandemi COVID-19. Kami juga berdoa untuk mereka yang dalam perawatan secara khusus, baik itu di rumah sakit, di rumah, ataupun di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Pemeliharaanmu utuh, Engkau hadir lewat banyak cara. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit. Mereka yang bersiap untuk menjalani pemeriksaan bagi tindakan-tindakan lebih lanjut secara medis, baik itu pembedahan atau operasi dan lain sebagainya. Mereka yang dalam pemulihan, oh Tuhan, kami juga hanya mampu menyerahkan di antara sebagai mana yang sudah dilakukan dengan perjuangannya, Engkau yang menolong. Kami juga menyerahkan setiap keluarga-keluarga dalam semangat juangnya untuk melanjutkan kehidupan dalam pengharapan. Sebab kami yakin Engkau menyertai, sehingga mereka mampu terus berjuang dalam kehidupan bersama dengan anggota yang lainnya. Engkau menumbuhkan cinta kasih di antara anggota keluarga, bagi orang tua ataupun anak-anak. Kami juga berserah untuk kehidupan di sekitar kami, untuk kepemimpinan yang ada di negeri ini, dari tingkat kepemimpinan yang ada di tempat masing-masing, di desa kami, di Kapanewon, bahkan sampai di tingkat pusat. Engkau Tuhan menyertai mereka semua untuk terus berjuang bersama, sehingga dalam situasi pandemik ini terus dirasakan ada pengharapan di dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya pemulihan terjadi bagi negeri kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan dalam segala keadaan ini. Engkau menjadi sumber pertolongan dan kekuatan. Maka hanya di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Tiba saatnya kita akan mengucap syukur atas berkat Tuhan melalui persembahan.
Adapun dasar persembahan pada saat ini diambil dari Mazmur 50 pada ayatnya yang ke-23, yang demikian firman-Nya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Pengumpulan persembahan akan kita iringi dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 466B bait yang pertama. Tuhan isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citramu Jemaat dimohon berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini dalam doa kami hantarkan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan pada hidup dan kehidupan kami. Pada hari ini, kami dapat berkumpul di tempat ini, bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Untuk itu ya Bapa, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Kiranya persembahan ini juga dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati agar apa yang dilakukannya hanya seturut kehendak-Mu saja. Ampuni kami Tuhan jika dalam berpersembahan ini banyak cacat dan celahnya. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengar sabda Tuhan dalam firman-Nya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama. Engkaulah Tuhan sumber kehidupan, berserah penuh kepadamu untuk dimampukan mendengar Engkau dalam sabdamu. Sebab sabda itu menuntun dan menjadi terang dalam perjalanan kehidupan. Kami berserah dalam Roh-Mu yang kudus untuk dimampukan mendengar, merasakan, memahami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan. Dalam Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan menerima sabda Tuhan. Kita akan belajar untuk memahami, merasakan bagi hidup kita, dan kita akan membaca bersama sabda Tuhan dari bagian 1 Raja-Raja pasal 2 pada ayat 10 sampai 12. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kita akan lanjutkan pada 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 3 sampai 14. Silakan dipersiapkan 1 Raja-Raja pasal 2 terlebih dahulu. Kita mulai di ayat 10 sampai 12. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud.
Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud, ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Kita akan lanjutkan di pasal 3, mulai pada ayat 3 sampai 14. Bagian dari doa Salomo memohon hikmat. Ayat 3, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga engkau tidak ada seorang pun, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu
takkan ada seorang pun seperti Engkau di antara raja-raja. Dan jika Engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagian yang kita refleksikan pada saat ini dalam tema hidup dalam hikmat Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, menarik sekali apa yang diungkapkan dalam firman Tuhan ini. Permintaan Raja Daud pada Salomo, anak yang dipersiapkan untuk menggantikannya menjadi Raja Israel. Dan Raja Daud mengisahkan tentang pengalaman kerohaniannya, relasi hidup dengan Tuhan, kesetiaan untuk melakukan kehendak Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan yang telah ia rasakan di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum menyampaikan permohonan dalam dialog dengan Tuhan, Salomo menyampaikan beberapa hal, yaitu bahwa Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya yang besar pada Daud. Katakan bahwa ayahnya yang hidup setia, benar, dan jujur. Lalu Salomo mengingatkan bahwa Tuhan itu yang menjadi sumber pertolongannya. Karena kesetiaan ayahnya itu, maka Tuhan memberikan jaminan pada keturunan Daud. Apa jaminannya? Di ayat 6 dikatakan, kepadanya untuk menjadi raja atas Israel. Salomo lalu melanjutkan bahwa berdasarkan jaminan Tuhan itu ia yakin bahwa sekalipun ia masih sangat muda dan belum berpengalaman, Tuhanlah yang mengangkat dia menjadi raja. Itu kita bisa melihat di ayat 7. Dan menempatkannya di tengah-tengah umat pilihannya yang tidak terhitung jumlahnya, banyak sekali. Inilah yang menjadi dasar dari kepatuhan bagi Salomo untuk kemudian ia melayangkan permohonannya kepada Tuhan. Apa permohonannya? Ketika Tuhan sebenarnya dalam dialog itu juga memberikan penawaran pada Salomo. Yang ia minta adalah hikmat dari Tuhan. Hikmat untuk memimpin dan menghakimi umat Israel. Jadi bukan masalah kekayaan atau harta benda saja yang dia minta, tapi jelas sekali orientasi hidup Salomo adalah
untuk memimpin kehidupan bangsanya dengan baik. Dan yang ia minta sebagai dasar untuk memimpin kehidupan bangsanya adalah agar ia memiliki hikmat. Dan hikmat itu hikmat yang datangnya dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lantas apa itu hikmat? Hikmat berarti kebijaksanaan atau kearifan, sebagaimana yang ada dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata kebijaksanaan dalam KBBI itu pun disebutkan sebagai kepandaian. Kepandaian menggunakan akal, budinya, dengan pengalaman dan pengetahuannya. Yang ini berarti saudara, ia punya kecakapan untuk lalu bertindak apabila menghadapi kesulitan. Nah, sedangkan kalau kita melihat dalam ensiklopedia Alkitab masa kini, disebutkan bahwa hikmat dalam bahasa Ibraninya adalah kohma. Dan dalam bahasa Yunaninya disebut Sophia, yang berarti senantiasa. Ini adalah hal praktis, bukan hanya teoritis. Pada dasarnya hikmat adalah kepintaran untuk mencapai hasil, menyusun rencana yang benar untuk mencapai hasil yang diingini atau dikehendaki. Tempat kedudukannya ialah hati, yang disebut sebagai pusat keputusan moral dan intelektual. Maka itu yang menjadi poin dalam dialog yang diungkapkan oleh Salomo kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesadaran akan rasa tanggung jawab dalam kehidupan yang ia emban, yang Salomo emban, tidaklah mudah untuk menjadi seorang pemimpin umat. Maka Salomo sesungguhnya menyadari sebagaimana yang ia saksikan atas keteladanan hidup ayahnya, Raja Daud, yang mengarahkan diri dalam relasi yang kuat dengan Tuhan. Dan ini yang menjadi kunci utama kehidupan. Mempercakapkan dan menyerahkan setiap hal yang hendak ia lakukan dalam keberserahannya kepada Tuhan. Relasi yang begitu dekat antara Daud dan Tuhan sungguh dirasakan oleh Salomo. Maka Salomo kemudian memohon kepada Tuhan agar ia diberi hikmat yang menggerakkan dirinya untuk memimpin bangsanya dengan tadi kearifan, kebijaksanaan, dengan rasa tanggung jawab, dengan kesungguhan. Dan Salomo meminta pada Tuhan agar ia memiliki hati yang bijak dalam menyelesaikan dan melaksanakan keadilan bagi seluruh rakyat Israel. Saudara, relasi personal antara Allah dan manusia ini menjadi sangat penting. Permohonan untuk memiliki hikmat mendasari laku hidup Salomo dalam kesadarannya bahwa ia begitu terbatas. Maka ia memohon hati yang faham untuk menimbang perkara, sehingga ia dapat membedakan antara yang baik, yang jahat, dan tanpa hikmat kebijaksanaan, kekuasaan apapun itu akan mudah jatuh pada godaan-godaan yang bersifat
bisa saja individualis, mengarahkan pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu, atau bahkan tidak peduli sama sekali dengan kehidupannya. Maka saudara-saudara, hidup dalam hikmat Tuhan berarti hidup yang mengarahkan segenap hati, pikiran, dan perasaan kita di dalam terang penyertaan Tuhan. Dan ketika kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan, kita akan mampu kemudian merasakan kehadirannya, bahwa Ia memimpin perjalanan dan langkah hidup kita. Di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti saat ini, hidup dalam hikmat Tuhan sangat dibutuhkan. Supaya yang menggerakkan diri kita bukan hanya kepentingan sendiri, atau kemarahan, atau tadi di dalam refleksi penyesalan dosa dikatakan sesuatu yang justru membawa pada perpecahan hidup. Tapi yang menggerakkan adalah roh cinta kasih, roh yang memperbaharui hidup, roh yang menuntun ke arah pengharapan, roh yang mampu menimbang dan menunjukkan pada kita mana hal yang baik dan tidak. Kita bersama-sama dipanggil untuk melakukan itu, untuk membangun relasi cinta dan kasih dekat dan lekat dengan Tuhan. Maka hikmat Tuhan itu akan kita rasakan memenuhi hidup kita dan menolong laku hidup sesuai kehendaknya. Kita bersama nanti berada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita merasakan penyertaannya tak pernah terputus dalam hidup. Kita diundang ada dalam meja perjamuannya. Kita dihidupi oleh roh kebaikan, roh hikmat Tuhan yang akan memampukan kita juga berpengharapan dalam segala keadaan. Kata kuncinya adalah tadi, memiliki hubungan personal yang dekat dan lekat dengan Tuhan Allah kita. Memiliki keberserahan dan meyakini bahwa Dia sumber kehidupan. Mari kita sungguh membawa hidup kita kepadanya dan kita mengarahkan pandang kita di dalam terang kasih-Nya. Tuhan menopang kita. Amin. Kita bersaat teduh bersama. Saudaraku yang terkasih, dalam saat teduh ini kita diundang ada dalam sakramen perjamuan kudusnya. Sakramen perjamuan merupakan sarana pemeliharaan iman oleh Tuhan sendiri melalui gerejanya. Sebagai sarana pemeliharaan iman, sakramen perjamuan memiliki arti yang pertama, bahwa sakramen perjamuan merupakan anugerah Tuhan bagi setiap orang termasuk anak-anak yang telah dibaptis karena mereka merupakan pewaris kerajaan surga. Yang kedua, bahwa roti dan anggur ataupun makanan dan minuman yang telah disiapkan mengingatkan kita pada tubuh dan darah Yesus yang telah menyucikan kita dari dosa serta yang telah mempersatukan jemaat sebagai keluarga anak-anak Allah. Dan yang ketiga, melalui sakramen perjamuan hendaklah tiap-tiap orang mengaku dosanya, meneguhkan imannya, dan berusaha membarui hidupnya, serta senantiasa bersyukur. Mari kita berdoa.
berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami menyadari bahwa kami sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu. Namun kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau menyelamatkan kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh karena rahmat-Mu, Engkau mengundang kami untuk menerima sakramen perjamuan ini. Oleh karena itu, kiranya Engkau berkenan menjadikan sakramen perjamuan ini sebagai sarana pemeliharaan iman bagi kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan taat serta setia sampai akhir, hingga saatnya kerajaan-Mu Engkau nyatakan di atas bumi dan di dalam surga. Amin. Saudaraku, Yesus mengundang saya dan saudara. Sabda Yesus, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Injil Matius 11 ayat 28. Tercurah darah Tuhanku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini yang kita lihat ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang suci. Marilah kita memastikan dengan penuh iman bahwa Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga berkenan memelihara hidup kita. Sama seperti makanan dan minuman yang menyegarkan tubuh kita, demikianlah materi perjamuan kudus ini menyegarkan jiwa kita. Saudaraku, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah ini, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah diserahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk menghapus dosa-dosa kita. Saudara, silakan roti yang sudah diterima dimakan dan mari
Kita makan bersama. Demikian juga, cawan ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang suci. Terimalah dan minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus yang suci telah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Amin. Jemaat, silakan diminum juga anggur yang sudah diterima. Jemaat Tuhan yang terkasih, karena Tuhan telah menganugerahkan makanan dan minuman bagi jiwa kita, maka marilah kita mengucap syukur dan memuliakan nama-Nya. Kita ada dalam doa syukur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Saudara, mari kita mengucap syukur pada Tuhan dan kita persiapkan dalam ungkapan persembahan syukur. Tuntun aku, Tuhan Allah. Bimbing
Jemaat diundang berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat tetap berdiri. Kita bersama akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, selalu mematuhi protokol kesehatan, dan senantiasa berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.